Oh, ini. Aku dari Iya. Madura. Ya, betul, 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 betul. Baik, Bang Abdul Ghani, semoga ya Anda seorang Muslim yang berilmu, Iya. yang bisa membantah argumen-argumen dari seorang Kristen. Bukan bisanya cuman darahmu halal. Saya laporkan kamu ke polisi. Tahu nggak, Bang? Orang Islam selama saya buka diskusi ini, Bang, 99% tidak punya ilmu. Nggak punya. Bisanya cuman aku laporkan kamu ke polisi. Saya sudah. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, semoga Anda berilmu. Baik, Bang. Kita diskusi yang baik ya, Bang ya. Ya, diskusi yang baik membawa Oke, siap, pengetahuan. siap. Nah, ini seperti yang tertulis di belakang ini, Bang. Di dalam agama Kristen, tanda kenabian itu adalah berupa mujizat. Contoh. Nabi Musa, dia membuat tanda-tanda ajaib. Salah satunya adalah membelah laut Teberau. Betul atau betul? Betul, dalam Islam juga sama seperti itu. Iya, karena nyontek. Gimana? Loh, karena orang Arab dia nggak punya cerita. Dia ceritanya cerita-cerita orang Israel. Kalau orang Arab cerita apa? Orang nggak ada nabi di sana. Oke, kita bukan itu bahasan kita. Nah, sementara, Bang, Ya, fokus. di dalam agama Islam, kenapa tanda kenabian itu berupa tompel? Nah, coba bantah argumen saya. Silakan. Tanda kenabian Nabi Muhammad, kalau bicara mukjizatnya itu banyak sekali. Di antaranya Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan Sebentar, saya potong tanda dulu benjolan yang ada. karena abang ngomong yang ngelantur begini. Pernah suatu waktu Muhammad dibawa berdagang oleh pamannya Abdul Muthalib. Nah, bertemulah dia dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Nah, ketika itu Buhaira ingin melihat tanda bahwasanya dia itu adalah seorang nabi. Nggak ada di situ dikatakan tanda kenabianmu berupa Quran. Nggak ada. Tanda kenabianmu berupa membelah bulan. Tidak ada. Pada waktu itu disuruh dia membuka punggungnya. Lalu dilihatlah di situ ada tompel. Nah, inilah tanda kenabian ini nabi. Sebentar, saya tanya dulu, betul atau salah itu Ya, riwayat ya, itu? ya. Langsung saya jawab. Jadi sangat mudah untuk mematahkan argumen Anda sebenarnya. Karena gini, Anda referensinya itu adalah pendeta Buhaira yang bukan orang Islam. Referensi Anda yang Anda bawa itu Buhaira itu bukan orang Islam. Astaga. Kenapa Anda jadi ya, Baik. Silakan lanjutkan. itu bukan orang Islam itu. Lanjutkan dulu. Bukan orang Islam. Jadi tanda kenabian Nabi Muhammad itu banyak sekali. Jadi Nabi Muhammad ketika berjalan kemudian dipayungi awan. Kemudian ada mukjizat Al-Qur'an, itu tanda kenabian Nabi Muhammad. Saya juga kalau jalannya dipayungi Iya. awan. Sebentar, saya akan putarkan kepada Gini, kalau Anda itu mau fair dalam berdiskusi, ya, mau fair dalam berdiskusi. Cerita Buhaira itu diawali dengan keberangkatan Nabi Muhammad yang kemudian dipayungi oleh awan. Ya, kalau Anda memang mau fair mau membahas tentang itu, jadi selama perjalanan Nabi Muhammad itu dipayungi awan yang mengikuti mulai dari Mekah sampai ke Syam. Kemudian ketika Oke. Anda jangan Terus. sepotong-sepotong kalau mengambil sejarah, ya, Anda jangan sepotong-sepotong. Baik, yang mau saya tanyakan Ya. kepada Anda, apakah referensi Anda itu didukung oleh Al-Qur'an? Yang Anda tanyakan yang mana?
Kalau justru tanda kenabian gini. Ya, saya mengikuti logika Anda. Saya mengikuti mulai dari tadi malam. Saya tadi malam itu mengajukan tapi nggak pernah di ACC, nggak pernah dinaikkan tadi malam. Ya karena kan ngantri, Bang. Jadi ya, sekarang kalau saya mengikuti tema ini, Anda mengambil referensi dalam Al-Quran, maka Islam tanda kenabian Nabi Muhammad adalah topel. Justru itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Oke, baik, dengarkan saya. Oke, Anda sudah bicara, boleh gantian sekarang giliran saya bicara? Iya. Oke, Ya, dengarkan boleh. Dengarkan ini ya. Gini, kalau saya Ya, ngomong, saya dengarkan. apalagi sebagai seorang Kristen, orang Muslim bilang, yang ngomong Kristen, gak usah dipercaya. Coba, ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong di sini adalah seorang ustadz besar di Indonesia yang semua orang kenal. Dengarkan ini. Dengarkan. Iya. Kita memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, Ya, sudah. apa kau Jadi izinkan nggak saya perlu untuk dilanjutkan itu sudah. Nggak perlu Dia mengatakan, dilanjutkan. iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah, coba sekarang tenang, saya belum selesai. Tadi kan saya baru mengutip Ustaz. Oke. Jadi menurut kitab-kitabnya orang Islam yang dikarang oleh para ulama, ya, di situ jelas sekali disebutkan bahwasanya di dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwa semua nabi-nabi memiliki tanda kenabian, yaitu berupa daging hitam di sebelah kanan, hitam kemerah-merahan dan berbulu alias tompel. Pertanyaan saya, sejak kapan itu ada di dalam Taurat dan Injil? Itu kamu ngarang bebas. Berarti nanti kalau ada teman-teman, coba di antara kalian teman-teman ya, periksa punggung sebentar. Ya, Periksa punggung kalian. Kalau ada daging hitam kemerah-merahan, ada bulunya, nabi lah kalian. Berat ini saudara-saudara. Jadi Coba apakah dari Anda mau bantah malam itu? mengikuti diskusinya. Bukan. Anda mau bantah nggak itu Jadi ceramah gini. Ustadz itu? Aduh, ini kayaknya delay dia ini. Oh, itu bukan urusan saya ya. Bukan urusan saya kalau ceramah. Ya udah, tidur di bawah sana. Bukan